Kamu ngapain sih, Sap, di situ di pojok? Pojok? Ini bukan pojok lagi. Gue disetrap gue sama sutradara Taufik gara-gara kelamaan makan, telat datang. Nah, teman-teman, kalau kita itu telat, pasti kan kita dihukum. Kalau kita telat bayar, pasti ada dendanya. Makanya, teman-teman, simak terus video OMG Duit. Kita akan bahas mengenai perhitungan biaya denda kalau kita telat bayar di pinjol. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol, pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Hey, hey. Iya. Yuk, kita mulai yuk. Yuk. Halo. Saya Sakti. Loh? Rambutnya kenapa tuh, Sap? Hah? Stop. Masih banyak mercon. Sap, ngapain sih nontonin orang yang Ditagih. ditagih? Oke, ini gue kesian nih soalnya sama mereka. Harusnya nggak perlu nih sampai kayak gini ditagih kalau temen-temen tuh tahu cara ngitung bunga dan denda minjem di pinjol kalau telat bayar. Sebelumnya kan kita udah ajarin tuh perhitungan bunga. Hari ini kita bahas aja yuk cara perhitungan biaya denda. Nah, ini bagian serunya nih. Kalau seru tuh kalau didatengin debt collector tuh baru seru. Kalau ini justru bagian pentingnya. Jadi kita serius sekarang nih. Kita karena serius. ini susah. Kan pinjaman tuh tadi 1 juta. Jangka waktu 60 hari, ya kan 2 bulan. Jadi bunga plus biaya per hari itu 0,4%. Jadi kalau dikali dengan 1 juta itu adalah 1 juta kali 0,4% adalah 4.000 per hari. Itu untuk bunga plus biaya. Nah, kalau untuk total bunga 60 hari itu tinggal 4.000 dikali 60 hari sama dengan 240.000. Jadi, total hutang karena ini perhitungan bunganya adalah flat itu adalah 1 juta plus ditambah 240.000 sama dengan 1.240.000. Kalau telat bayar gimana? Nah, kan kita tahu bahwa denda telat bayar itu adalah 0,8% per hari dikali dengan plafon pinjaman. Jadi kalau plafon pinjamannya 1 juta tadi, itu adalah 1 juta dikali 0,8% sama dengan 8.000 per hari, itu dendanya. Terus kalau telatnya 2 hari ya 8.000 dikali 2 hari gitu. Kalau dendanya 7 hari ya 8.000 dikali 7 hari sama dengan 56.000. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, kalau dia telat kena denda 0,8% per hari. Sekarang gue mau kasih tahu tuh gue baca nih di peraturannya AFPI bahwa pinjaman sampai dengan 24 bulan itu dendanya denda keterlambatan ya, paling besar itu adalah 100% dari pokok pinjaman. Jadi kalau tadi kan pokok pinjaman, lu jangan kelihatan kayak orang susah gitu. Makan donat, ini katanya bisa bikin pintar. Lu nggak apa-apa ambil makan. Susah itu kalau gimana ngitungnya? Coba sekali jadi lagi. gini, pokok pinjaman kan tadi 1 juta. Jadi kalau pinjaman lu di bawah 24 bulan, total denda keterlambatan itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Ya, karena pinjamnya 1 juta kan? 1 juta. Kalau masih di atas 24 bulan masih nunggak juga, maka di tahun ketiga total denda itu nggak boleh lebih dari 1 juta juga. Tahun keempat kalau masih nunggak juga, total dendanya itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Tetap 1 juta. Per tahun 1 juta. Ya siapa tahu pinjamannya 5 tahun kan. Karena itu jelas ya aturannya. Iya, tapi sebenarnya jangan sedih dulu. Jadi sebenarnya sebelum teman-teman kelibet begitu banyak biaya-biaya denda, sebenarnya bisa minta restrukturisasi. Kan kita pernah ngomong kita pernah jelaskan di video sebelumnya. Tonton video OMG Duit kita sebelumnya tentang cara menghadapi debt collector. Restrukturisasi itu artinya
bunganya itu bisa ditinjau dulu ya kan, minta ditinjau dulu, mungkin bisa diturunin, terus jangka waktu cicilannya diperpanjang. Bahkan kalau kondisinya udah parah banget itu bisa minta kebijakan perusahaan pinjol untuk bunganya di stop ya. Ya. Jadi jangan bunuh diri deh pokoknya deh, jangan gitu kan. stres karena itu ada jalannya. Iya. Dan itu sudah jelas bisa kita minta Restrukturisasi. Artinya balik lagi, kalau pinjamannya sampai dengan 24 bulan, itu total biaya denda keterlambatan itu adalah 1 juta dalam hal ini karena pokok pinjaman 1 juta, artinya sama dengan pokok pinjaman. Nah, kalau dia di atas 24 bulan, maka setiap tahun itu maksimum 100% seperti pokok pinjaman, jadi tambah 1 juta tetap lagi, 1 tambah juta. 1 juta. Jadi tahun Gitu. ketiga 1 juta, tahun keempat 1 juta. Ya. Iya. Nggak susah kan teman-teman ya? Yang penting teman-teman ngerti hak-hak teman-teman ketika memang terjadi gagal bayar. Insya Allah semuanya bisa teratasi. Dan kan sekarang juga udah tahu perhitungan biaya denda. Oke, segitu aja. Segitu aja. Segitu aja. Nah, teman-teman kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan like, And comment, dan subscribe. Terus kalau ada komen atau pertanyaan, langsung juga tulis di kolom Kolom di bawah. komen, ya. Terus kemudian kalau ada tanya yang benar-benar detail bisa DM ke kami. Ya, sampai ketemu lagi Di video OMG Duit berikutnya. Dah. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol, pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Hey, hey. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol, pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Hey, hey. Hai, saya Indrara dari OMG Duit. Kalau kamu subscribe sekarang, kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah